Mungkin bisa dimulai terlebih dahulu. Saya mulai ya. Tinggal aja nih yang masih belum datang. Sudah saya hubungi si Bu Masnya, sudah saya grup. Mungkin belum buka grup atau ini sebentar. Mungkin belum bangun ya. Oke, ya wis lah. Nanti biar lihat rekamannya. Oke, kelas hari ini saya rekam ya. Supaya nanti bisa ditonton berkali-kali even udah nggak kelasnya. Oke, hari ini mata kuliah PGE, program gizi dan evaluasi, saya akan membahas terkait dengan program penanggulangan KVA atau kurang vitamin A, ya, di mana memang program penanggulangan KVA ini sudah cukup lama berlangsung dan sekarang itu sudah sustain atau sudah berjalan programnya, dan memang sangat berhasil untuk menyelesaikan masalah KVA di Indonesia. Nanti akan kita lihat ya. Ini outline yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi sedikit overview terkait definisi, kemudian sumber bahan makanan vitamin A dan fungsi vitamin A, kemudian ada penyebab dari kekurangan vitamin A itu sendiri, kemudian kerentanan, siapa saja yang rentan, ambang batas masalah kesehatan masyarakat, karena memang suatu masalah gizi itu terkadang tidak dianggap sebagai, bukan tidak dianggap ya, atau kurang menjadi prioritas ketika belum mencapai ambang batas masalah kesehatan masyarakat. Walaupun ya kita nggak berharap masalah gizi menempati ambang batas masalah kesmas ya, tapi ya memang beberapa masalah gizi cukup tinggi di Indonesia sehingga beberapa melewati ambang batas masalah kesmas. Kemudian metode penilaian dari kekurangan vitamin A, jadi bagaimana kita menentukan memang seseorang itu mengalami KVA, kemudian program penanggulangan KVA di Indonesia, konsep universal distribution, program kontrol KFA lainnya, ya selain dari suplementasi. Kemudian yang terakhir ini bahan khusus di tahun ini, gitu ya, karena kita sedang dalam masa pandemi. Jadi bagaimana sih pemberian vitamin A di masa pandemi COVID-19? Ini materi yang baru ya. Di tahun lalu ya nggak ada karena belum ada COVID juga sih. Jadi definisi KVA sudah lihat dari namanya, kekurangan vitamin A. Nah, itu adalah kondisi di mana simpanan vitamin A di dalam tubuh memang mengalami penurunan atau berkurang jumlahnya. Batasan dikatakan kurang simpanan vitamin A adalah kurang dari 20 mikrogram per desiliter. Ya, jadi ini adalah yang menjadi batasan. Jadi tidak menunggu 0 untuk mengalami kekurangan vitamin A, tapi kurang dari 20 mikrogram per desiliter itu sudah dikatakan kekurangan vitamin A karena sudah bisa mengganggu fungsi dari vitamin A itu sendiri sehingga sampai menimbulkan gejala klinis atau gejala yang tampak mata. Ya. Nah, kemudian bicara sumber vitamin A gitu ya. Kita tahu vitamin A adalah vitamin larut lemak sehingga pada kondisi kekurangan lemak, pada kondisi misalnya pada yang gizi kurang atau bahkan gizi buruk gitu ya, yang simpanan lemaknya sangat rendah sekali, maka tentu vitamin A ini menjadi vitamin yang juga susah untuk di metabolisme karena tidak ada transport atau pelarutnya gitu ya. Nah, kalau dia dari bentuknya itu vitamin A bentuknya macam-macam. Jadi vitamin A ini salah satu jenis vitamin yang banyak bentuknya gitu ya. Dia many face atau banyak muka gitu ya. Ada dalam bentuk retinol, di mana 1 mikrogram retinol itu setara dengan 1 mikrogram perform retinol, kemudian setara dengan 12 mikrogram beta karoten. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan 1 mikrogram retinol, maka harus mengkonsumsi kurang lebih 12 mikrogram beta karoten. Gitu ya, maksudnya seperti itu. Sama dengan 24 mikrogram provitamin A atau karotenoid lain. Gitu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari vitamin A, yang mana bentuk-bentuk ini didapatkan dari sumber bahan makanan yang berbeda. Jadi kalau misalnya konsumsi dari karotenoid ya, provitamin A ataupun beta karoten itu banyak sumbernya dari nabati. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau misalnya ditanya apa sumber vitamin A, wortel gitu ya kan. Nah itu adalah sumber dari yang karotenoid. Kemudian sumber yang satunya dari hewani dalam bentuk preform vitamin A. Jadi ada retinaldehyde, retinol, dan asam retinoat, di mana
Sumber dari priform vitamin A adalah sumber hewani. Sumber hewani ini memiliki penyerapan yang lebih tinggi ya karena penyerapannya bisa sampai 70-90% dibandingkan justru yang beta karoten. Ya, hanya 5-60%. Jadi sangat-sangat apa ya istilahnya dari yang paling bawah sampai di middle sih 60%-an. Tapi kalau yang hewani itu udah 70% ke atas. Ya, sehingga memang konsumsi pangan hewan ini juga sangat penting untuk mendukung asupan vitamin A harian. Sumber-sumbernya bisa dilihat ya di bawah, saya rasa sudah sangat jelas gitu ya, perbedaan sumber vitamin A dari produk nabati dan juga produk hewani. Nah, kemudian kita bicara sedikit terkait dengan fungsi vitamin A. Fungsi vitamin A tentu yang sudah teman-teman ketahui juga ya, mungkin di mata kuliah dasar ilmu gizi juga sudah diajarkan. Jadi ini saya hanya quick overview, fungsi penglihatan ini sudah pasti ya. First thing first, kalau kita bicara vitamin A pasti adalah fungsi penglihatan, di mana retinaldehid di sini ya, bentuk vitamin A yang berbentuk retinaldehid ini berfungsi sebagai grup prostetik dari opsin yang sangat sensitif terhadap cahaya dan membentuk rhodopsin dan iodopsin. Makanya kenapa kalau misalnya kekurangan vitamin A, opsin ini diproduksi sangat lambat sekali atau bahkan tidak bisa diproduksi sehingga tidak bisa membentuk rhodopsin dan iodopsin. Akhirnya ketika mendapatkan cahaya atau ketika ada perpindahan cahaya gitu dari terang ke gelap, ini susah untuk adjust ya karena tidak bisa membentuk rhodopsin dan iodopsin ini tadi, sehingga adaptasi matanya terhadap cahaya atau kegelapan menjadi sangat berkurang dan menyebabkan rabun senja atau bahkan buta senja kalau memang kekurangan vitamin A sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk diferensiasi sel dan ekspresi genetik, di mana yang berfungsi adalah asam retinoat. Asam retinoat ini bekerja secara spesifik ya, tergantung dia berada di jaringan yang mana. Kalau misalnya di asam retinoat di dalam inti atom berikatan dengan elemen respon dari DNA, akhirnya mengatur transkripsi gen yang sangat spesifik. Nah, ini ada kaitannya sedikit ya. Ini nggak kekurangan vitamin A sih, tapi vitamin A ini juga vitamin yang ketika dia jumlahnya terlalu banyak dikonsumsi atau injeksi yang terlalu banyak pada ibu hamil, ini juga berbahaya karena dia bisa menyebabkan transkripsi gen yang salah gitu ya, sehingga menyebabkan kelainan genetik. Ya, makanya kenapa kalau misalnya pada ibu hamil itu juga kadang-kadang skincare yang mengandung asam retinoat yang banyak atau vitamin A yang banyak itu harus dikurangi gitu ya, karena memang jadinya kurang aman kayak gitu. Itu out of topik hari ini, tapi itu sedikit lah pengetahuan ya. Kemudian kalau misalnya asam retinoat juga bisa berdiferensiasi untuk menjaga atau meningkatkan ketahanan tubuh atau imunitas gitu ya, karena dia berperan penting juga dalam diferensiasi sel sistem imunitas sehingga bisa menjaga supaya tidak terserang infeksi. Oleh karena itu, kenapa pada anak-anak yang gizi kurang maupun gizi buruk gitu ya, di mana kemungkinan dia juga mengalami KVA, ini juga akan rentan terhadap penyakit infeksi karena salah satu yang membuat sel imunitasnya itu matang gitu ya, itu nggak bisa dimatangin karena kekurangan vitamin A ini tadi. Ya, bahasa mudahnya seperti itu. Ya. Kemudian fungsi yang terakhir dari vitamin A adalah sebagai antioksidan, yaitu karoten. Ya, kalau antioksidan pasti untuk menangkap si radikal bebas ya, supaya radikal bebasnya nggak berkeliaran. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangin radikal bebas itu kayak jomblo gitu. Jadi dia itu bebas kan. Jadi dia merusak hubungan-hubungan sel-sel lain yang memang dia sudah berpasangan. Jadi istilah itu orang ketiga gitu lah ya. Dia merusak hubungan sehingga vitamin A ini berperan sebagai antioksidan supaya dia dekat sama si jomblo ini tadi. Jadi si jomblonya jadi punya pasangan, jadi dia nggak merusak pasangan-pasangan lain gitu, sel-sel lain yang udah berpasangan sehingga menjadi rusak gitu ya. Jadi itu bahasa gampangnya lah kalau kalian membayangkan antioksidan itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, ini fungsi A berfungsi untuk menangkap si radikal bebas atau untuk menangkap si jomblonya itu tadi. Ya, ini secara spesifik disebutkan di sini yang berperan sebagai antioksidan.
itu adalah retinol, di mana retinol ini nanti dilepaskan terlebih dahulu untuk membentuk yang namanya retinol binding protein. Jadi harus berikatan dengan protein spesifik yaitu alfa globulin. Ya, agar supaya bisa terlindung dari oksidasi, kemudian disalurkan ke target jaringan. Jadi tergantung nih yang lagi banyak radikal bebasnya itu di mana. Kayak misalnya pada perokok, radikal bebasnya lebih banyak di jaringan paru. Ya, maka EBP-nya akan dialokasikan ke sana. Jadi ada sinyal tubuh untuk mana nih yang butuh sel imun lebih banyak. Gitu ya. Kemudian pada orang yang mengalami KVA, tentu retinol binding proteinnya rendah, ya sehingga memang kemampuan antioksidannya juga pasti menurun, sintesis plasma retinol binding proteinnya terganggu sehingga tidak bisa menyalurkan vitamin A juga. Tuh. Jadi kayak ini siklus, gitu ya. Ini siklus. Kalau udah KEP, sintesis plasma RBP-nya terganggu, tidak bisa menyalurkan vitamin A, akhirnya menjadi KVA dan seterusnya. Gitu. Oke, kemudian bicara penyebab KVA. Tentunya penyebab KVA itu kalau misalnya kita bicara penyebab kekurangan gizi ya, atau defisiensi zat gizi, pasti ada dua. Ini udah pasti. Tapi memang penyebab dua utamanya ini yang nanti akan berbeda-beda. Dua penyebab utamanya yaitu asupan yang rendah atau utilisasi yang terganggu. Utilisasi itu artinya penggunaan, gitu ya, atau absorpsinya yang terganggu. Jadi itu dikatakan penyebab langsung yaitu ya, nah kenapa kemudian asupannya rendah atau absorpsinya bisa terganggu atau rendah juga? Ini disebabkan oleh penyebab yang tidak langsung. Ya, kalau asupan vitamin A rendah, tentunya bisa jadi karena kurang pengetahuan atau mungkin kepercayaan terhadap sesuatu. Ini tabu misalnya ya, percaya bahwa tidak boleh mengkonsumsi bahan makanan tertentu sehingga menyebabkan asupan vitamin A-nya rendah. Kemudian keadaan ekonomi, ya karena seperti tadi kita ketahui kalau kita bicara sumber vitamin A, memang sumber vitamin A yang penyerapannya tinggi adalah dari sumber hewani. Ya, sedangkan kalau misalnya ekonominya rendah, maka asupan protein hewannya juga pasti akan rendah juga, gitu ya, karena memang ketidakmampuan untuk membeli, gitu kan, kekurangan akses sehingga menyebabkan asupan vitamin A-nya rendah. Atau yang ketiga adalah hilangnya nafsu makan. Yang nafsu makan, tidak makan sama sekali atau tidak mau makan sehingga itu secara otomatis akan menyebabkan asupan vitamin A-nya juga menjadi rendah. Kemudian yang kedua, absorpsi vitamin A yang rendah. Absorpsi vitamin A yang rendah bisa disebabkan karena pelarut vitamin A yang rendah yaitu lemak. Ya, jadi kadar lemak dalam tubuhnya sangat rendah sekali. Biasanya ada pada kelompok yang KEP atau kurang energi protein atau wasting ya, kekurangan gizi gitu, atau juga bisa karena adanya penyakit infeksi. Ini juga bisa menyebabkan absorpsi dan utilisasi vitamin A-nya menjadi terganggu. Intinya kalau misalnya terjadi penyakit infeksi, banyak zat gizi itu yang akhirnya difokuskan untuk infeksinya itu tadi, gitu ya. Sehingga untuk fungsi penyerapan dari mikronutrien ini bisa menjadi berkurang gitu ya, sehingga bisa menyebabkan lead to KVA. Tapi biasanya dia tidak berdiri sendiri. Biasanya penyakit infeksi kemudian KEP juga gitu ya. Jadi dua kondisi tersebut yang akhirnya menyebabkan absorpsinya rendah, kemudian bisa juga menyebabkan asupan rendah. Karena kenapa? Karena penyakit infeksi dan KEP itu pasti akan sangat bisa menyerang yang namanya nafsu makan. Jadi secara tidak langsung dia menyebabkan penurunan nafsu makan dan akhirnya asupannya rendah. Jadi itu semacam multifaktorial gitu ya. Karena kalau misalnya kita memang bicara masalah gizi juga kadang antara satu faktor dengan faktor yang lain itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi mereka kayak saling berkaitan. Nah, kemudian balik lagi ke sini. Kenapa kita perlu untuk mencari tahu penyebab KVA? Karena ini nanti kan berkaitan sama solusinya kan. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah, apapun itu masalah gizi, kita cari dulu akar permasalahannya itu apa, akar penyebabnya itu apa. Karena kalau kita udah cari akar penyebabnya, pasti secara otomatis solusinya itu jadi tepat. Gitu ya, solusinya tepat ya masalah tersebut jadinya bisa terselesaikan dengan baik. Gitu. Nah, kemudian siapa saja sih kelompok rentan dari kekurangan vitamin A? Tentunya pada anak-anak ya. Ini bisa dilihat semuanya anak-anak gitu ya. Yang paling rentan pertama tentu bayi dengan BBLR.
kurang dari 2,5 kilogram, kemudian anak yang tidak mendapatkan kapsul vitamin A, anak yang tidak mendapat MPASI yang cukup, anak yang kurang gizi, punya penyakit infeksi seperti campak, ISPA, kemudian diare, ISPA ini pneumonia dan lain sebagainya ya, TB, kemudian dari keluarga yang miskin, tinggal di daerah pegunungan, kemudian tinggal di daerah dengan sumber vitamin A yang tidak memadai, tidak mendapatkan ASI eksklusif, atau jarang konsumsi sumber vitamin A. Ya, jadi ini adalah kelompok yang rentan yang sebenarnya semuanya ya anak, gitu ya, anak dari mulai usia 0 sampai ya mungkin yang paling rentan adalah balita gitu ya. Oleh karena itu nanti memang programnya itu dikhususkan untuk balita. Kemudian ambang batas masalah Kesmas untuk kekurangan vitamin A, ya ini berdasarkan Depkes di tahun 2010 dan juga IVACK di tahun 2002 itu adalah prevalensi balita dengan seroftalmia lebih dari 0,5% atau prevalensi balita dengan serum retinol kurang dari 20 mikrogram per desiliter lebih dari 15 miligram. Jadi ada dua ambang batas, teman-teman. Kenapa kok ambang batas seroftalmia itu lebih sedikit dibandingkan ambang batas yang serum retinol? Jadi kalau misalnya teman-teman mempelajari permasalahan gizi, gitu ya, permasalahan gizi itu tidak langsung akan menyebabkan gejala klinis. Seroftalmia ini kan gejala klinis yang tampak ya. Nanti akan saya tunjukkan gimana sih bentukannya mata yang kena seroftalmia. Ini adalah gejala klinis. Nah, sedangkan masalah gizi itu tidak langsung menyebabkan perubahan gejala klinis. Pertama yang diubah itu biasanya adalah ini. Yang pertama diubah adalah indikator biokimia. Jadi simpanannya dulu di dalam tubuh, ya kan? Yang tidak terlihat secara kasat mata. Itu makanya kalau misalnya ditemukan prevalensi balita dengan serum retinol yang rendah kurang dari 20 mikrogram per desiliter, ini sudah dikatakan mengalami kekurangan vitamin A. Jadi nggak nunggu sampai terkena seroftalmia dulu. Makanya dia untuk ambang batas masalah kesehatan masyarakatnya juga menjadi lebih besar. Gitu ya, karena kalau udah seroftalmianya itu sudah lebih dari 0,5%, ini pasti ya yang serum retinolnya kurang dari 20 mikrogram per desiliter pasti lebih banyak lagi dari 0,5 karena yang kelihatan secara kasat mata aja udah lebih dari 0,5 dan ini sudah menjadi ambang batas masalah kesehatan masyarakat. Ini penting ya teman-teman. Mungkin teman-teman skripsinya masih lama ya, tapi ketika skripsi itu ketika kalian misalnya mengambil suatu masalah itu penting sebenarnya untuk cari tahu ambang batas masalah Kesmas ini karena menjustifikasi bahwa oh ini loh skripsiku ini penting. Kenapa? Karena masalah yang saya angkat itu sudah melewati ambang batas masalah kesehatan masyarakat. Gitu. Ini salah satu yang mengetahui ambang batas masalah Kesmas pada beberapa masalah gizi, gitu ya. Ini kalau berdasarkan WHO ini mereka ada beberapa indikator ya untuk menentukan batasan masalah kesehatan masyarakat dari KVA. Yang pertama itu dari terjadinya serosis konjungtiva atau ada bitot spot. Ya, kalau prevalensinya lebih dari 0,5% maka sudah dianggap masalah Kesmas. Kemudian kalau sudah serosis atau ada ulcerasi atau ada keratomalacia, ini tingkatannya X2, X3A, lebih dari 0,01% atau kalau sudah ada scar kornea lebih dari 0,05. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini, bisa perhatiin nggak? Kalau semakin ke bawah itu semakin rendah ambang batasnya, karena memang semakin ke bawah ini tuh masalahnya semakin parah. Gitu. Jadi ini sudah mengarah ke buta senja, gitu, ke rabun senja gitu. Makanya prevalensi ambang batas masalah Kesmasnya menjadi sangat. Tapi kita nggak pakai ini. Kita nggak pakai ambang batas masalah Kesmas ini. Kenapa? Karena memang untuk mendeteksi seperti ini ya, mendeteksi KVA itu memang butuh orang yang ahli karena kalau penilaiannya itu subjektif gitu. Beda sama kalau serum retinol itu kan objektif ya. Yang memang diukur dari darah ya, kemudian dicek secara biokimia di laboratorium berapa. Tapi kalau kayak serosis, kemudian scar dan lain sebagainya ini itu subjektif. Jadi orang kalau misalnya nggak terlalu ahli melihat masalah kekurangan vitamin A, melihat gejala klinis atau tanda klinis ya dia nggak akan terbiasa untuk menentukan ini masuk ke kategori yang mana, ya.
Oke, ini ambang batas masalah kesmas masih menurut WHO berdasarkan beberapa indikator lagi ya, dan ini dibedakan masalah kesmasnya menjadi masalah kesehatan masyarakat yang rendah, kemudian moderate sedang, dan berat. Itu ya, ini berdasarkan indikator tabun senja, kemudian berdasarkan serum retinol juga ada, berdasarkan retinol pada ASI ini juga ada, kemudian berdasarkan RDR, MRDR. Ini indikator biokimia yang agak sulit gitu ya untuk dinilai, tidak semudah yang serum retinol, sehingga memang sangat jarang sekali digunakan, apalagi kalau sampai di level histologi ini sangat sulit sekali gitu ya untuk mendeteksinya, makanya kita di Indonesia tidak pakai, kita pakainya yang serum retinol, tapi beda satuan ya. Kalau yang di sini dia pakainya mikromol per liter, kalau kita tadi pakainya mikrogram per desiliter. I think you don't need to focus on this, tapi fokus aja ke cut-off point yang digunakan di Indonesia sih, karena kita hidupnya di Indonesia, jadi pahamnya yang ya perlu ini diketahui gitu ya, tapi tidak maksudnya yang benar-benar harus kalian tanamkan yang bagaimana ambang batas masalah KFA di Indonesia. Kemudian untuk metode pengukuran dari kekurangan vitamin A, ya, yang pertama tentu ada tanda klinis, nanti akan saya jelaskan satu persatu, dan saya tunjukkan gambarnya untuk tanda klinisnya, ya, mulai dari serosis konjungtiva, ini yang paling ringan, kemudian dari bercak pitot, menjadi serosis di kornea, ulcerasi, dan keratomalacia. Kemudian dari biokimia, ya, yang paling sering adalah konsentrasi plasma retinol dan tes fungsi organ. Tes fungsi organ ini sebenarnya gampang ya. Tes fungsi organ ini kayak semacam istilahnya uji coba gitu, gimana ya? Saya ceritakan aja contohnya. Tes fungsi organ itu misalnya satu anak ditaruh di ruangan yang terang, kemudian ruangannya menjadi gelap. Di ruangan yang gelap itu, ketika mereka dimasukkan ke ruangan yang gelap, di ruangan gelap itu ditaruh barang-barang. Jadi kalau misalnya dia tidak rabun senja, dia akan bisa menghindari barang-barang tersebut. Tapi kalau misalnya dia rabun senja, dia tidak bisa menghindari barang-barang tersebut, dan akhirnya selama di ruangan itu kayak nabrak-nabrak gitu. Nah itu tes fungsi organ kurang lebih seperti itu. Tapi sekarang udah jarang sih dilakukan. Oke, kita masuk untuk mempelajari ini ya, tanda atau gejala klinis dari kekurangan vitamin A. Ini masih di level yang pertama, yaitu kurang vitamin A X1 atau disebut serosis konjungtiva X1A. Ya, bagian putihnya kering, kusam, kemudian agak sedikit kotor. Bisa dilihat ya di sini. Kayak semacam apa ya? Kalian itu nggak sih, perhatiin nggak sih kalau misalnya habis ambil nasi terus nasinya kering, ya kan, kayak semacam ada yang kotor gitu kan, itu kayak nempel di mata ya. Jadi kalau dilihat di sini, teman-teman kalau mau menyalakan videonya boleh ya. Jadi ini masih di level yang sangat pertama ya, serosis konjungtiva, mengalami keriput, kemudian hiperpigmentasi. Nah, hiperpigmentasi maksudnya sangat putih sekali gitu, beda sama putih yang mata normal. Ya, ini kalau di zoom lebih dalam lagi, ini masih di konjungtiva, serosis konjungtiva ya, masih di level yang awal, tapi sudah terlihat kan? Karena kalau memang gejala klinis itu berarti kekurangan vitamin A-nya itu kayak sudah berlangsung cukup lama gitu, sehingga dia tidak hanya mengubah komponen dari biokimia, tapi juga sampai menunjukkan gejala klinis. Jadi memang gejala klinis itu sudah sangat parah gitu ya, kekurangan vitamin A-nya. Ini masih di level yang awal. Bisa dilihat ya, di sini ada semacam wrinkle atau kerutan gitu ya di bagian mata. Kemudian naik kelas lagi kalau itu tidak segera ditangani, ya, atau kekurangan vitamin A-nya berlangsung dalam waktu yang lebih panjang lagi, akan muncul bitot spot. Kalau bitot spot ini sudah sangat jelas muncul seperti awan. Jadi wrinkle-nya tadi itu, wrinkle-nya lama-lama jadi satu gitu, kemudian membentuk bitot spot. Ya, ini contoh mata yang
ada bitot spotnya, ya bisa sangat jelas terlihat. Atau ini contoh lain di X1B. Nah, atau biasanya kalau di bitot spot itu kita sebutnya foam-like substance, ya, atau substans seperti foam, sabun gitu ya, kayak awan. Seperti ini sudah sangat jelas terlihat. Ini berarti sudah di level X1B. Kemudian naik kelas lagi kalau misalnya tidak teratasi menjadi serosis kornea atau X2. Bisa dilihat ya tanda-tandanya. Keriput yang tadi masih ada, kemudian terjadi hiperpigmentasi, kemudian korneanya sangat kering. Ya, korneanya menjadi sangat kering, sangat berbeda dengan mata yang normal. Ini sudah masuk di korneanya sudah mengalami yang namanya serosis. Ini ya, lebih dalam lagi. Kalau sudah di level H2, serosis kornea, ini ya. Bagian korneanya sudah sangat kering, kemudian ada wrinkle-wrinkle-nya masih, ya, semakin banyak jumlah wrinkle-nya. Oke, masih kuat ya. Kemudian masuk ke X3A, ini sudah ada ulkurasi kornea. Ulkus itu kalau bahasa gampangnya itu kayak borok gitu ya. Jadi sudah ada borok di matanya, atau sudah ada ulkurasi kornea. Nah, itu bisa dilihat ya, boroknya sudah sangat terlihat jelas. Udah nggak bentuk foam lagi, tapi bentuknya ya semacam jaringan parut gitu, semacam borok yang masih kayak luka gitu ya di dalam mata. Ini ulkus korneanya sepertiga dari bagian kornea, gitu ya. Ini kelihatan konjungtival dan siliarinya. Kemudian seperti ini, ya. Ini masih di level X3A. Jadi bentuk ulkusnya itu bisa di sini, tergantung gitu ya, bisa di mana-mana. Tapi yang jelas sudah terlihat borok di bagian mata. Tapi kalau di level X3A ini ditandai salah satunya without secondary infection. Selain tadi daerah ya yang terkena ulkus itu baru sekitar sepertiga dari bagian kornea. Ya. Kemudian masuk ke X3B. X3B itu kalau misalnya ulkus korneanya sudah lebih dari sepertiga. Ya, ini kan sudah kayak hampir setengah ini ya. Atau bahkan ini sudah hampir semuanya, bahkan bagian hitamnya sudah terlihat sangat sedikit sekali. Juga biasanya diikuti dengan infeksi sekunder atau infeksi penyerta. Ya, karena kan seperti tadi saya katakan di awal, kalau misalnya kekurangan vitamin A juga pasti akan rentan terkena infeksi. Ya, karena dia tidak bisa mematangkan sel imunitas gitu kan. Saya langsung next aja ya. Nah, ini sudah dalam, atau istilahnya kalau misalnya di level X3B itu adalah keratomalacia. Oke, kemudian tahapan yang selanjutnya adalah seroftalmia scar. Ini sudah di level yang, di level yang sangat parah. Ya. Untuk XS itu sudah ulcernya itu udah bukan ulcer lagi, tapi bentuknya udah menjadi scar. Biasanya kalau di bahasa Indonesia kan itu sama-sama borok gitu, ulcer dan scar. Tapi kalau misalnya di terms bahasa Inggrisnya itu ulcer itu ya masih sedikit gitu, lukanya masih sedikit. Tapi kalau udah scar itu udah besar gitu lukanya ya. Seperti ini sih kelihatan XS. Ya di akhir udah keratomalacia udah seperti ini. Ini mata ya, mata manusia, dan ini gambar-gambar asli gitu dari memang kasus yang ada. Sehingga matanya sudah sampai nggak kelihatan lagi, korneanya sudah putih semua, sudah ditutupi sama scarnya itu tadi akibat kekurangan vitamin A. Oke, sampai sini sudah cukup mengerikan karena saya juga dari tadi bolak-balik kocek mata ya. Oke, makanya tadi saya bilang kalau misalnya orang tidak ahli gitu ya untuk menentukan derajat keparahan kekurangan vitamin A, dia akan sulit membedakan dia di level mana, apakah X1
X1A, X1B, X2A, X2B, atau XS. Oke, tadi masih overview ya. Jadi dari tadi kita masih bicara overview terkait dengan kekurangan vitamin A. Sekarang kita baru bicara program karena ini yang teman-teman justru harus lebih menguasai gitu ya. Karena kalau misalnya mau menjadi manajer atau pimpinan gitu kan di suatu institusi juga harus paham terkait dengan regulasi atau program yang sedang berjalan. Jadi program penanggulangan kurang vitamin A atau KVA ini seperti juga di awal saya bilang termasuk salah satu program yang sukses. Kisah sukses program pengentasan masalah gizi di Indonesia dengan program andalannya adalah suplementasi vitamin A dosis tinggi. Ya, dan ini masih berlangsung sampai sekarang. Kalau teman-teman ingat, setiap 1 tahun itu ada bulan vitamin A di bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, itu memang adalah program untuk pengentasan KVA di Indonesia. Ya, ini bicara sedikit tentang sejarah suplementasi vitamin A. Jadi diawali di tahun 70-an, ya, ini udah lama banget kan, udah hampir 50 tahun yang lalu. Gitu ya, ini pasti ya teman-teman pasti belum lahir, saya pun juga belum lahir. Suplementasi vitamin A ini di awal tahun 70-an ada pilot project ketika di Indonesia ditemukan kasus seroftalmianya itu 1,3%. Sedangkan batas ambang masalah Kesmas apabila seroftalmianya lebih dari 0,5% kan. Nah, ini udah jauh dari ambang batas masalah Kesmas atau bisa dikatakan masalah KVA di tahun 70-an itu adalah masalah kesehatan masyarakat yang sangat berat gitu ya, sehingga ada pilot project untuk mendistribusikan kapsul vitamin A dosis tinggi waktu itu 200.000 international unit untuk 100.000 anak usia 1 sampai 5 tahun di 20 kabupaten. Bekerja sama dengan Helen Keller Internasional. Ini kalian perlu baca sejarahnya Helen Keller ya, supaya tahu kenapa kok Helen Keller International Foundation itu mendukung program pengentasan vitamin A ini. Menarik loh baca ceritanya Helen Keller. Oke, lanjut ke program KVA, kemudian didistribusikan melalui program kerjasama tersebut ya, tapi waktu itu cuma di 20 kabupaten saja, di bulan Februari dan Agustus, serta pemberian fortifikasi vitamin A dan pendidikan gizi pada masyarakat. Tapi utamanya adalah di pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi itu. Ternyata setelah program tersebut dijalankan, program ini sukses rate-nya tinggi, gitu ya. Sukses rate-nya tinggi karena ternyata program tersebut bisa menurunkan KVA menjadi 0,35 di tahun 92, kemudian diikuti angka yang kekurangan retinolnya itu masih 54%, ya, padahal batasannya itu 15%, ya. Kemudian program ini diperluas cakupannya, diperluas pada 7 juta anak, ya. Ini bekerja sama dengan UNICEF untuk mendanai distribusi sekitar 200.000 kapsul, ya. Awalnya dulu warnanya orange, sekarang warnanya sudah merah sama biru. Kemudian akhirnya hasilnya sangat terlihat jelas di tahun 2011. Di tahun 2011 itu angka persen retinol yang kurang dari 20 mikrogram per desiliter yang dijadikan tadi ya atau definisi dari KVA itu sendiri menurun menjadi 0,8%. Ya, ini sangat bagus sekali karena tadi kalau batasan dari yang serum retinolnya rendah kan bukan 0,8 ya, sekitar 1,5. Jadi sudah jauh di bawah ambang batas masalah kesehatan masyarakat. Gitu. Ya, jadi ini sejarahnya. Kemudian akhirnya kalau misalnya suatu program memang dianggap sudah berhasil gitu ya, berhasil untuk mengentaskan suatu masalah, maka memang akan dilanjutkan sampai saat ini. Kemudian sejarahnya berlanjut gitu ya. Mereka memproduksi lagi kapsul vitamin A dengan dosis tunggal sasarannya anak 1 sampai 5 tahun. Kemudian di tahun 80-an ada penelitian yang menunjukkan anak umur dari 1 tahun ternyata juga perlu diberikan kapsul vitamin A, sehingga mereka membuat lagi kapsul vitamin A yang baru dengan dosis yang lebih rendah setengahnya, yaitu 100.000 IU untuk yang di bawah 1 tahun, yaitu 6 sampai 11 bulan. Ya, kemudian di tahun 90-an ini industri farmasi sudah membuat standarisasi untuk kapsul vitamin A yang berwarna merah dan biru. Merah 200.000 IU dan biru 100.000 IU.
Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya sudah diatur ya dalam Permenkes nomor 21 tahun 2015. Jadi untuk mengurangi resiko morbiditas atau kesakitan dan mortalitas atau kematian akibat kekurangan vitamin A, ini ada program pemberian vitamin A dalam bentuk kapsul vitamin A yang biru atau yang merah. Ya, sekali lagi kalau yang biru itu untuk yang masih infant atau bayi 6-11 bulan kapsul biru 1 kali Februari atau Agustus, kemudian untuk yang usia 1-5 tahun balita itu kapsul merah 2 kali Februari dan Agustus. Ya, nah kalau teman-teman mau mengkonversikan itu ya international unit ke dalam bentuk mikrogram retinol atau mikrogram beta karoten itu silahkan dikonversi sendiri ya. Ini sudah saya beli konverternya sekian. Jadi kalau 1 IU itu setara 0,3 retinol dan setara 0,6 beta karoten. Ya, tapi mereka pakai satuannya international unit kalau pada kapsul vitamin A. Kemudian ini ya, tren KVA di Indonesia. Ya, ini tadi mengenang sejarahnya tadi ya di tahun 70-an, dan ini di tahun 92 dan ini di tahun 2006. Bisa dilihat ya, angkanya itu menurun drastis gitu. Bahkan yang untuk X1B ini ya, di level X1B ini sudah hampir 0,00% semua. Jadi tinggal hanya ada di Sulawesi Tenggara aja, sekitar 0,14%. Jadi ini sebenarnya datanya tidak untuk dihafalkan ya teman-teman, tapi data ini adalah untuk menunjukkan bahwa memang program KVA ini adalah program yang sangat berhasil untuk menurunkan seroftalmia. Gitu dari tahun 70-an sampai tahun 92, di tahun 92 ini sudah sangat terlihat ya penurunannya. Kemudian di 2006 penurunannya lebih bagus lagi. Gitu. Ya, kemudian kalau yang subklinis ini berdasarkan serum retinol ya, karena kalau yang ini kan berdasarkan gejala klinis. Kalau ini subklinis atau prevalensi KVA yang berdasarkan indikator biokimianya tadi, gitu ya, yang kurang dari 20 mikrogram di tahun 92 itu masih sekian di angka 40-an, di Sulawesi Tenggara juga masih sangat tinggi, 67. Tetapi setelah adanya program suplementasi di tahun 2006, angkanya jadi sangat rendah. Ini yang di straight ini saya rasa kayaknya tidak ada data ya, bukan tidak diambil, tapi tidak ada datanya. Nah, bisa dilihat di sini di tahun 2006 hampir di semuanya itu sudah di bawah 20%. Ya, hanya paling tinggi di Bali ini ya 16,3%, sisanya itu masih di bawah 12%. Gitu. Ya, ini kalau dilihat trennya, kalau tadi data angka-angka, kalau ini sudah dalam bentuk bar chart gitu ya, persen seroftalmia atau X1B-nya menurun dari mulai 1,3 menjadi 0,35, sedangkan ambang batas masalah kesmasnya kan di 0,5% di sini. Kemudian kalau dilihat berdasarkan persen retinol, persen serum retinol ini juga penurunannya sangat signifikan dari mulai 54% di tahun 92, kemudian 14,6%, kemudian di 2011 tinggal 0,8%. Dan batas masalah kesmasnya kan 15%. Jadi ini sudah sangat signifikan sekali, atau programnya sudah sangat berhasil untuk menurunkan masalah kekurangan vitamin A, baik yang dilihat berdasarkan gejala klinis maupun subklinis. Sampai sekarang belum pernah dilakukan lagi survei nasional, jadi tidak ada prevalensi kurang vitamin A ya, karena kan dianggap sudah bukan menjadi masalah gitu. Jadi kayak apa lagi diambil sekarang, itu yang dinilai itu adalah cakupan distribusi kapsul vitamin A-nya. Gitu. Jadi bukan lagi prevalensi KVA, tapi programnya yang dinilai. Biasanya kan program dinilai, kemudian outputnya dinilai. Tapi ini kan outputnya kayak udah bisa dilihat, kalau outputnya itu pasti bagus gitu loh. Ya, pemikirannya seperti itu. Jadi yang dilihat ya udah cakupannya aja. Oke, berikut adalah tren cakupan suplementasi dari vitamin A. Ya, jadi sudah cukup tinggi, 76% di tahun 2005, meningkat terus. Sampai di tahun 2014 itu di angka 85,3%. Ya. Jadi cakupannya, trennya ya cukup bagus. Gitu ya. Ini data terakhir cakupan suplementasi vitamin A di tahun 2018 berdasarkan hasil riset kesehatan dasar ya, Riskes 2018. Ya. Ini yang sesuai standar itu 53,5%, tidak sesuai standar 28,8%, dan tidak pernah mendapatkan 17,6%.
berarti ada penurunan sedikit ya dari tahun 2014, karena tahun 2014 itu kan di angka 85 ya. Kalau sekarang yang tidak pernah mendapatkan 17,6%, berarti yang mendapatkan itu sekitar 82%, 82,4%, tetapi itu pun dibagi lagi 28,8-nya agak tidak sesuai standar. Tidak sesuai standar ini bisa macam-macam ya, tidak sesuai dengan peruntukan usianya, dan lain sebagainya. Oke, untuk target RPJMN sendiri itu sebenarnya 94%. Ya, 94%, jadi bisa dilihat di sini. Ya. Nah, ini sebenarnya data yang berbeda ya. Kalau yang ini, itu adalah data dari PSG tahun 2017. Kalau tadi kan data Riskes Test 2018 ya, ini data PSG 2017. Kalau dari data PSG 2017, ini tuh sudah bagus cakupannya, 94,73%. Nah, saya juga nggak tahu ini ya, ada perbedaannya di mana, apakah misalnya di teknik samplingnya, atau di mananya, mesti sumber datanya, apa di mana, tapi perbedaannya memang kalau dibilang cukup jauh, menurut saya cukup jauh ya, soalnya 82, satunya 94%. Jadi ada kayak lebih dari 10% gitu perbedaannya. Nah, tapi dua-duanya data itu ya digunakan gitu ya. Kalau misalnya kita melihat target RPJMN ini, jadi kalau misalnya kita, apa sih sebenarnya target RPJMN atau SPM gitu ya, standar pelayanan minimal, itu kalau misalnya di puskesmas atau di yang penyelenggara program gitu, dinas kesehatan dan sebagainya, ketika mereka itu menjalankan suatu program, ada target minimal yang harus dicapai. Jadi salah satunya ini, distribusi vitamin A itu minimalnya itu 94%. Gitu. Jadi kalau sudah memenuhi 94%, berarti institusi tersebut berhasil untuk menjalankan programnya. Tapi kalau di bawah itu, maka harus ada evaluasi. Nah, ini kan jadinya ada perbedaan data tadi ya, yang akhirnya membedakan sebenarnya yang benar yang mana. Mas, saya pun juga nggak bisa menjawab ya, yang benar yang mana. Intinya ada dua data itu yang ya nanti mungkin peruntukannya berbeda-beda. Mungkin ada satu institusi yang percaya pakai PSG, karena tentunya kalau institusi kan dia percaya yang lebih besar ya distribusinya gitu. Oke, kemudian ini cakupan kapsul vitamin A yang diterima sesuai standar berdasarkan jenis kelamin ya. Kalau dari jenis dari berdasarkan beberapa indikator ya, kalau berdasarkan jenis kelamin ini nggak terlalu berbeda signifikan. Berdasarkan pendidikan kepala keluarga, memang yang lebih banyak daftar adalah bisa dilihat di sini ya, yang memang lulusan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian dari pedesaan dan perkotaan, ada lebih banyak cakupannya itu di perkotaan. Padahal sebenarnya justru di pedesaan itu yang lebih rentan ya terkena KVA, tapi ini malah lebih sedikit lebih rendah dibandingkan perkotaan. Ini bisa jadi karena banyak hal sih, mungkin karena jarak yang jauh, ibu banyak yang kurang pengetahuan gitu ya, mereka harus dapat kapsul vitamin A dan seterusnya gitu. Jadi ini bisa menjadi evaluasi program sebenarnya. Bagaimana kemudian cakupan vitamin A ini menjadi equal antara perkotaan dan pedesaan, kemudian yang kelompok pendidikan kepala keluarganya ini juga semuanya hampir rata gitu ya. Jadi memang perlu untuk program dukungan gitu ya, semacam tadi ada edukasi, itu adalah program penyerta atau pendukung yang penting juga untuk mensukseskan program suplementasi ini. Ini faktor pendukung keberhasilan program tentunya adalah peran posyandu dan perbaikan sosial ekonomi masyarakat. Posyandu perannya sangat penting ya, karena kan kalau misalnya program KVA itu dijalankan melalui posyandu gitu ya, jadi memang sangat penting sekali untuk dijadikan stakeholder atau semacam institusi yang secara langsung mendistribusikan kapsul vitamin. Dan perbaikan sosial ekonomi masyarakat ini juga bisa mendukung keberhasilan dari program suplementasi vitamin A. Kemudian ada yang disebut dengan konsep universal distribution. Konsep universal distribution ini sebenarnya adalah kapsul vitamin A itu diberikan itu tidak hanya untuk menangani masalah kekurangan vitamin A, gitu ya, tapi juga untuk menangani masalah-masalah lain yang bisa disebabkan karena kekurangan vitamin A. Ya, contohnya untuk mencegah campak, kemudian mencegah terjadinya KEP dalam level yang berat, mencegah
infeksi saluran pernafasan atas, mencegah serothamia, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah universal distribution. Intinya itu kayak dengan satu program, beberapa masalah gizi itu bisa tertangani. Jadi kalau ada peribahasa itu, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Nah inilah konsep universal distribution pada program suplementasi vitamin A gitu ya. Nah kemudian ada perbedaan ketika ditemukan kasus, kemudian hari berikutnya dan 2 minggu berikutnya gitu ya. Jadi kayak misalnya, oh dia ada diare, oh dia ada campak gitu ya. Ketika ditemukan masalah tersebut di bulan pemberian vitamin A, maka diberikan 1 kapsul vitamin A warna merah atau biru sesuai usia anak. Di hari berikutnya dikasih lagi 1 kapsul vitamin A warna merah atau biru sesuai umur anak. Dan 2 minggu berikutnya diberikan lagi 1 kapsul vitamin A warna merah atau biru sesuai dengan usia anak. Itu jadi ini atau kapsul vitamin A ini juga bisa menjadi semacam metode alternatif pengobatan gitu ya untuk membantu meringankan masalah-masalah penyakit infeksi yang diderita oleh anak. Ya, hanya ini programnya sangat berguna sekali, makanya masih dilanjutkan sampai saat ini. Kemudian bila ada KLB itu kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa itu berarti yang mengalami di suatu wilayah itu banyak anak. Gitu ya, kayak sekarang itu kita kan KLB COVID nih. Dan misalnya ada KLB campak, pneumonia, diare, giruk, tapi giruk ini kayaknya udah lama banget ada, atau infeksi yang lain, maka seluruh balita di wilayah tersebut diberikan 1 kapsul vitamin A sesuai usianya. Kemudian yang telah menerima kapsul terakhir sebelum 30 hari saat KLB tidak dianjurkan untuk diberikan. Gitu. Ya, makanya ini peran posyandu sangat penting sekali karena kan posyandu itu kan lingkupnya kecil ya. Jadi kan dia tahu nih anak-anak di wilayah kerjanya itu mana aja yang mendapat. Jadi pendataan itu juga menjadi sangat penting sekali. In case jaga-jaga tiba-tiba terjadi KLB. Jadi kayak KLB ini walaupun anak yang tidak mendapatkan atau tidak kena penyakit infeksinya itu, tapi tetap diberikan juga. Karena di situ terjadi kejadian luar biasa. Jadi untuk pencegahan juga yang belum sakit dikasih aja. Kemudian pada kondisi bencana alam, seluruh balita di wilayah bencana alam maupun pengungsian diberi 1 kapsul vitamin A sesuai usia. Karena kalau di wilayah atau di tempat bencana alam gitu ya, itu juga pasti akan rentan sekali terkena infeksi maupun kekurangan asupan. Ya, jadi makanya diberikan kapsul vitamin A untuk mencegah hal-hal atau masalah gizi yang tidak diinginkan. Kemudian suplementasi vitamin A itu juga ditujukan untuk sasaran lain yang juga berisiko untuk mengalami kekurangan vitamin A walaupun memang prevalensinya tidak sebanyak pada anak-anak tadi ya. Itu diberikan pada ibu nifas itu 0 sampai 42 hari. Ini ada beberapa manfaatnya ya, mempercepat pemulihan, postpartum, kemudian juga bisa meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI. Ya, ini sangat penting sekali ya karena makanan utama kan kalau pada bayi yaitu ASI. Kemudian diberikan lagi 2 kapsul vitamin A merah. Ini untuk menambah lagi kandungan vitamin A ASI sampai bayi berusia 6 bulan. Karena kalau bayi baru lahir, apalagi yang BBLR tadi ya, cadangan vitamin A sangat rendah sehingga sangat butuh dari ASI. Kemudian untuk pemberiannya itu 2 kapsul merah atau 200.000 IU, 1 setelah melahirkan dan 1 lagi setidaknya 24 jam setelah pemberian kapsul pertama. Gitu. Oke, kemudian ini ada program kontrol KVA yang lainnya, ya, ada pendidikan gizi tentunya. Pendidikan gizinya apa saja yang bisa diberikan adalah terkait dengan pemberian ASI, karena ini bisa menurunkan risiko KVA pada bayi dan balita, karena tadi kan di awal saya katakan kalau anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif itu lebih rentan untuk mengalami KVA. Kemudian edukasi terkait dengan pangan sumber vitamin A, bahwa mereka harus konsumsi protein hewani, dan seterusnya. Kemudian penyebab dan akibat dari KVA, bahkan mungkin gambar-gambar yang serem tadi juga perlu ditampilkan nih, teman-teman, karena sebenarnya itu adalah pendekatan promosi kesehatan atau edukasi gizi dengan metode fear-mongering ya, atau menakut-nakuti gitu. Tapi kadang-kadang di Indonesia itu hal-hal itu malah berhasil gitu kan. Jadi takut-takuti, jadi orang punya perasaan takut dan akhirnya apa ya, kalau misalnya di pendidikan gizi itu mereka punya perceived severity gitu. Kalau misalnya dia akan parah nih kalau misalnya tidak melakukan
perilaku pencegahan kekurangan vitamin A ini, gitu, memunculkan hal-hal tersebut sehingga mereka akan lebih patuh untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk mencegah KVA. Kemudian yang terakhir, diversifikasi pangan. Suara saya jadi beda. Diversifikasi pangan ya. Nah, aneka ragaman pangan maksudnya yang juga jadi salah satu pilar gizi seimbang. Maaf ya, suara saya kalau agak-agak berubah atau gimana. Ini habis vaksin jadi efeknya masih berasa. Kemudian program kontrol lainnya yaitu fortifikasi vitamin A. Ini ada beberapa produk yang sudah difortifikasi vitamin A ya. Di Indonesia itu ada margarin, kemudian minyak goreng, kemudian tepung terigu kayaknya beberapa. Yang lainnya belum ada, kayak MSG, teh, itu belum ada kayaknya ya. Yang difortifikasi vitamin A yang umum itu adalah margarin, kemudian minyak goreng, sama tepung terigu. Ya, program fortifikasi ini juga sebenarnya penting karena misalnya nih kayak keluarga yang miskin gitu ya, benar-benar tidak bisa untuk mengkonsumsi pangan hewani. Ketika mereka mengkonsumsi yang minyak goreng atau tepung terigu gitu ya, di daily basis, nah itu bisa menambah asupan vitamin A-nya gitu, makanya difortifikasi. Seperti itu. Kemudian biofortifikasi, tapi kalau biofortifikasi itu sebenarnya konsepnya sama, fortifikasi, tapi fortifikasi pada bahan yang bahan makanan freshnya gitu, seperti pada beras, wortel, ubi jalar, singkong, jagung, dan lain-lain. Tapi kayaknya kita masih belum ini ya, untuk biofortifikasi kayak masih belum banyak, kita bisa bilang belum banyak. Oke, kemudian ini terakhir, maaf ya, kok saya biasanya buka pertanyaan di tengah-tengah yang tadi nggak. Tolong dicatat dulu pertanyaan, nanti kita tanya jawab semuanya di akhir. Kemudian untuk pemberian vitamin A di masa pandemi COVID-19, ini tetap harus dilakukan. Walaupun kita tahu kalau misalnya di masa pandemi COVID-19 ini kan memang ini ya, posyandunya pada tutup gitu kan ya, tapi sebenarnya ada cara-cara lain yang harus dilakukan, harus dicari tahu caranya seperti apa supaya memang tetap diberikan kapsul vitamin A, mengingat pentingnya pemberian kapsul vitamin A atau suplementasi vitamin A untuk mencegah KVA itu tadi. Pemberiannya mempertimbangkan prinsip physical distancing ya, 3M itu juga tetap harus dilakukan. Balita yang tidak hadir itu harus dipastikan dia tetap dapat gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak hadir ke posyandu harus tetap dipastikan dia dapat, entah gimana caranya, biasanya sih diantar ya, diantar ke rumahnya sama kader. Jadi kader itu memang sangat luar biasa sekali dan tetap harus mendapatkan 2 kali dalam setahun kalau usianya sudah di atas 1 tahun atau 1-5 tahun gitu ya. Kalau di Surabaya kemarin sedikit cerita ya. Kalau di Surabaya kemarin itu karena memang tutup semua, di tahun 2020 itu pas bulan Agustus itu didata saja, jadi diminta untuk mengisi Google Form, kemudian bisa mengambil langsung kapsul vitamin A-nya di rumah kader. Itu di posyandu saya sih ya, kalau posyandu yang lain saya kurang tahu itu seperti itu. Kemudian kalau di bulan Februari juga hampir sama sebenarnya, diminta di data, kemudian nanti vitamin A-nya diberikan, tapi untuk yang bulan Februari 2021 ini ditambah pengukuran. Gitu. Jadi kadernya door to door untuk melakukan penimbangan yang berat badan dan pengukuran tinggi badan. Gitu. Nah ini saya dapat data dari Jawa Barat ya, tapi nggak apa, masih di Indonesia juga kan ya, karena saya dapatnya data Jawa Barat, Jawa Timurnya nggak ada. Nah ada data di mana persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A di Jawa Barat semester 1 tahun 2020 ya, itu cuma 51%. 13 kabupaten kota sudah mencapai target, tapi ada 14 kabupaten kota yang belum mencapai target karena kurang dari 85%. Ya, artinya bahwa ini menjadi evaluasi kalau program pemberian kapsul vitamin A itu mengalami hambatan dan harus segera ada strateginya. Padahal kan sebenarnya di semester 1 tahun 2020 itu kan sebenarnya belum pandemi ya, kalau if we can see Februari. Kita kan pandemi pertama itu di Jakarta itu sekitar 2 Maret ya kalau nggak salah, 2 Maret 2020. Tapi ini aja udah segini gitu angkanya, gimana kalau pas pandemi gitu kan. Nah, Jawa Barat ini juga masuk salah satu ini ya, kalau di rata-rata itu hanya 51,83%. Ini 83 ya, bukan 63.
cakupannya itu cuma sekitar segini. Nah, ini kalau dijembrengkan semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ya. Nah, ini yang merah-merah ini yang masih di bawah 85%. Yang paling bawah ini, tak kelihatan ya. Ini Bogor kayaknya. Ini Bogor sangat rendah sekali, 22,16%. Itu Bandung, kota Bandung bahkan. Ya, ini juga termasuk 3 terbawah. Kemudian Bekasi, dan seterusnya. Ini yang atas-atas ini malah yang mungkin daerah-daerah yang mungkin bisa dibilang malah ini ya, misalnya kabupaten gitu ya, Majalengka, Cirebon malah bagus-bagus sih. Itu. Nah, dari hasil ini kemudian mereka melakukan evaluasi bagaimana sih untuk program suplementasi ini supaya bisa lebih luas lagi cakupannya. Harus mencapai 85%. Nah, ini adalah surat edaran dari Dirjen Kesmas ya tahun 2020 tentang pelayanan gizi dalam pandemi COVID-19 ya. Salah satunya itu di situ ada di poin 5 ini, memastikan ketersediaan vitamin A untuk pemberian berikutnya. Ya. Kemudian juga memberikan atau distribusi suplementasi bagi kelompok rawan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keamanan seperti social dan physical distancing. Nah, ini maksudnya di sini juga termasuk pemberian vitamin A. Ya, jadi tetap harus diberikan gitu ya. Kemudian berdasarkan dari surat ini, kemudian Dirjen Kesmas itu juga mengeluarkan panduan pelayanan kesehatan balita pada masa tanggap darurat COVID-19. Ya, teman-teman bisa download di PDF ini, linknya. Saya memang nggak cantumkan ya, karena ini banyak sekali. Tapi teman-teman bisa download kalau mau untuk cari tahu gimana sih sebenarnya pelayanan kesehatan balita di masa pandemi COVID ini. Ini beberapa protokol pelayanan gizi yang saya ambil dari buku tadi untuk masa pandemi COVID-19. Balita itu banyak ya. Sebenarnya nggak cuma vitamin A, tapi banyak ada pemantauan pertumbuhan dan lain sebagainya. Yang kita highlight di sini adalah pemberian vitamin A-nya di sini. Ya, jadi ini penting untuk dilakukan. Untuk edukasi dan konseling bisa dilakukan melalui daring atau online atau media lainnya untuk mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan daerah. Tapi to be honest ya, ini sebenarnya pandangan saya aja pribadi. Di masa pandemi COVID-19 ini banyak juga ahli gizi yang akhirnya difungsikan untuk program COVID-19 juga, gitu, baik untuk petugas administrasi, petugas tracing, tracking, dan lain sebagainya, gitu, yang akhirnya memang tidak dipungkiri kalau program yang gizi utamanya itu juga mengalami istilahnya hambatan, gitu kan, karena kalau kita bicara prioritas, ini bukan lagi menjadi prioritas, padahal ini juga penting, gitu kan. Sehingga ketika untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain, gitu ya, yang butuh effort lebih, kayak misalnya edukasi dan konseling melalui daring, ini menjadi kayak agak menjadi kesulitan tersendiri, gitu lah. Jadi kesulitan tersendiri yang akhirnya ya jadinya kurang maksimal. Saya mau cerita lebih lanjut, tapi takut. Kemarin ini sedikit cerita aja, tapi ini saya nggak ada intention apa-apa. Tapi kemarin tuh waktu kakak kelas Anda mau magang, itu kan magang masyarakat itu maunya masuk kita kan daring dan daring gitu ya. Jadi bisa konseling daring, edukasi daring gitu. Karena ya memang saat ini COVID-19 gitu kan, dipaksakan kayak gimana juga ya bahaya gitu kan ya. Tapi akhirnya banyak puskesmas yang tidak setuju dengan program edukasi dan konseling daring, padahal itu di kota Surabaya ya. Di NC kalau itu daerah perkotaan, tapi banyak yang kayak excuses kayak nggak ada pulsa lah, nggak ada sinyal lah, pakai data lah, nggak ini, pokoknya banyak banget yang akhirnya menjadi alasan akhirnya menurut mereka kegiatan daring itu kayak nggak akan bermanfaat, atau bukan nggak bermanfaat, jadi kayak nggak, it doesn't work gitu loh. Gitu. Akhirnya kakak tingkat juga yang akhirnya nggak banyak, semuanya akhirnya magangnya offline gitu ya, mix sih, online juga offline juga, tapi mostly kegiatannya dilakukan secara offline gitu. Jadi kayak ya memang untuk kayak apa, kita kan di masa pandemi ini diminta untuk adjust dengan kondisi yang kita semua itu sebenarnya tidak siap, tapi kan mau tidak mau, siap tidak siap ya harus menjalani, itu kan, harus mencari alternatif baru yang ya memang orang juga nggak ada orang yang dengan mudah itu bisa adjust dengan perubahan yang sangat cepat. Tapi memang itu harus dilakukan, harus dicoba dulu gitu kan. Dan itu yang memang menurut saya kayak
Iya, nggak semua juga pelaksana program itu juga mau untuk melakukan hal tersebut. Jadi ya gimana? Kita juga nggak bisa paksakan gitu kan. Itu sedikit intermezzo lah. Oke, pemberian kapsul vitamin A itu bisa di masa pandemi ini ya bisa dilakukan di Fasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan, itu maksudnya di puskesmas atau posyandu. Tapi kalau puskesmas less likely sih, karena ya itu terlalu rentan. Jadi biasanya di posyandu. Kemudian di kunjungan rumah. Fasyankes itu selain puskesmas juga bisa rumah sakit ya, bisa juga rumah sakit gitu. Tapi jarang juga jadi rumah sakit yang memberikan kapsul vitamin. Jadi memang yang paling sering itu adalah posyandu atau kunjungan rumah. Ya, ini beberapa protokol pencegahan penularan COVID-19 pada pelayanan pemberian vitamin A, petugas yang sehat, pakai APD standar, cuci tangan, pakai hand sanitizer, physical distancing, kemudian berikan satu kapsul sesuai usia oleh satu petugas atau ibu atau pengasuh. Jadi petugasnya jangan ganti-ganti, itu aja terus. Itu dan sebisa mungkin petugasnya juga nggak pegang hal-hal yang lain selain kapsul vitamin A. Karena kan ya dikhawatirkan nanti terkontaminasi dan lain sebagainya. Atau lebih aman kalau diberikan juga oleh ibu atau pengasuhnya secara langsung. Pemberian di Fasyankes ya, saya rasa sama lah ya, petugasnya sehat. Terus kalau bisa itu diatur jadwal kedatangannya, ya karena biar nggak numpuk di satu waktu gitu. Jadi sudah dijadwal gitu ya untuk pemberiannya. Ini step by stepnya, cuci tangan, kasih kapsul, kemudian potong ujung kapsul, pakai gunting yang bersih. Guntingnya bisa dibersihkan dulu pakai alkohol swab. Kemudian pencet kapsulnya dan pastikan balita menelan semua isi kapsulnya. Ya, kemudian di posyandu, petugas kesehatannya juga harus melakukan pemutakhiran data, pemetaan data sasaran ya. Ini penting juga sih supaya cakupannya bisa menyeluruh gitu ya. Kemudian buat jadwal kunjungan balita di posyandu supaya tidak numpuk lagi-lagi. Kemudian kesepakatan dengan kader untuk penjadwalan vitamin A. Jadi bisa di rolling gitu lah ya istilahnya, nggak di satu waktu. Tapi kalau memang data balita atau balitanya tidak terlalu banyak dan bisa dilakukan dalam satu hari ya bisa. Ya boleh-boleh aja gitu. Saya bulan Februari kemarin ada kapsul vitamin A ya di posyandu di daerah rumah saya. Itu kadernya masih berkumpul gitu ya, nggak pada social distancing. Jadi kayak agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ya namanya juga ya gimana ya mengatur orang yang tidak semudah itu. Kemudian Mbak kader juga sama melakukan pemutakhiran data buat jadwal. Nah, kalau misalnya distribusinya dilakukan oleh kader yang door to door, maka kader harus membuat laporan dan mengirimkannya ke bidan desa. Oke, ini harus menerapkan protokol pencegahan COVID. Saya rasa sudah di luar kepala semua ya. Tapi ini ada satu nih yang beda ya dengan yang tadi. Kalau misalnya ada kader yang lebih dari 50 tahun, itu kalau bisa tidak bertugas dulu. Karena masuk kelompok rentan kan. Oke, pelaksanaan posyandu di masa adaptasi kebiasaan baru ya. Ini tergantung zona, maksudnya tergantung zona wilayahnya. Kalau zonanya merah, pemantauannya mandiri, maksudnya pemantauannya ke ibunya masing-masing secara daring, telekonsultasi, janji temuan, puskesmas keliling. Kalau orange, ini juga masih sama, tapi kalau misalnya sudah hijau, ini bisa posyandu atau janji temu. Jadi posyandu bisa dibuka gitu kalau zonanya sudah zona hijau. Tapi kalau zonanya masih merah, orange dan kuning, ini masih istilahnya masih penularannya masih banyak gitu ya. Maka sebaiknya tidak dibuka dulu posyandunya. Untuk kunjungan ke rumah, ini juga harus ada pendataan siapa saja yang harus dikunjungi, kemudian buat jadwal, ya. Kemudian distribusi kalau dilakukan oleh kader juga harus membuat laporan. Karena nggak mungkin ya kayaknya kalau kunjungan rumah ini hanya dilakukan oleh ahli gizi dari petugas gizi di puskesmas atau bidan desa. Nggak mungkin karena ya bidan desa sama petugas gizi itu sangat sedikit jumlahnya. Dia pasti butuh bantuan kader. Oke, ini saya ada satu video terkait dengan bulan penimbangan balita ya.
di Jawa Barat. Ini untuk kasih contoh gimana sih harusnya kalau misalnya Posyandu atau Fasiankes itu buka layanan untuk pemberian suplementasi vitamin. Nyam 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 nyam. Enak nggak? Enak. Enak. Biar jempolnya, mari jempolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa jadi halangan bagi anak balita untuk tetap hadir ke Posyandu. Ibu, balita, dan kader yang hadir ke Posyandu pastikan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada bulan Februari dan Agustus, selain penimbangan berat badan dan tinggi badan, juga dilakukan pemberian kapsul vitamin A yang mempunyai manfaat untuk kesehatan mata dan berperan dalam sistem imunitas tubuh. Dengan mata yang sehat, balita akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang cerdas dan juga kuat. Ayo ke Posyandu untuk menimbang berat badan, mengukur tinggi badan balita, serta mendapatkan vitamin A warna biru untuk bayi 6-11 bulan. Dan vitamin A warna merah untuk balita umur 12-59 bulan. Dengan cinta, teteskan vitamin A mengantarkan bayi dan balita Jawa Barat menjadi juara. Oke, sudah terlihat ya. Ini sangat bagus sekali menurut saya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini sampai sedetail itu, dan modelnya juga Ibu Atalia ya, istri Gubernur Jawa Barat, istrinya Pak Ridwan Kamil, yang mana dia impact-nya kan besar. Jadi kalau misalnya bahasa kita itu selebgram gitu lah ya. Dampaknya besar sehingga orang-orang itu jadi nggak takut untuk datang ke Posyandu untuk memberikan kapsul vitamin A karena mengingat pentingnya pemberian kapsul vitamin A. Oke, itu tadi kuliah tentang program gizi penanggulangan kekurangan vitamin A, yaitu suplementasi vitamin A dan beberapa program pendukung yang lainnya. Memang kita nggak banyak fokus tadi ke program pendukung karena program pendukung itu tailor-made banget. Maksudnya ya tergantung kebutuhan dari masing-masing wilayah. Oke, kita masih ada waktu cukup banyak untuk tanya jawab. Silahkan untuk yang mau bertanya bisa raise hand dulu ya biar nggak berebut. Ya bisa. Sayang kan udah mandi, udah dandan cantik. Ibu, saya izin bertanya. Oke, Fatwa bisa menyalakan video? Iya. Mohon maaf, Bu, sinyal saya lagi jelek. Nggak nyampe. Nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa, coba aja dulu. Coba aja dulu nyalain video. Nanti kalau nyandet baru dimatikan. Sebentar. Kamu belum siap kali, belum pakai kerudung kali, tapi bilang sinyalnya jelek. Sebentar. Beneran, Bu, menyalakan video itu it's kind of sinyalnya jelek, Bu. Bentar. You respect. Nah, saya menyalakan video itu juga salah satu bentuk respect ya, teman-teman. Jadi kayak ya it's not me. Maksudnya saya juga nggak gila yang kayak harus banget dihormati kayak gimana ya. When we can, why not gitu kan. Saya juga berusaha selalu menyalakan video in any occasion karena itu bentuk perhatian sih ke yang ngomong gitu. Saya juga nggak masalah sih sebenarnya kalau nggak didengerin karena it's you that need me, I think. Ya kan, kalian yang butuh ilmunya gitu ya. Pilihan gitu. Tapi kayak itu bentuk menghargai gitu. Tapi kalau dosennya udah sepuh gitu ya teman-teman, bayangin dong kalau misalnya itu orang tua Anda. Gitu kan. Terus kayak mahasiswanya nggak ada yang nyalain kamera atau bahkan ditinggal tidur. Kan kayak kasihan kan lihat orang tadi gitu kan. Mungkin kalau dosennya masih muda kayak saya mah
Sebut teuing. Gitu. Sudah nyalain kamera. Ya, gimana Fatwa tadi mana yang tanya? Silakan, apa? Pertanyaannya apa? Iya, Bu. Ya, saya ada banyak pertanyaan sih, Bu. Tapi mungkin ini 3 aja yang mau saya tanyakan. Nah, pertama itu kan ada fortifikasi, ada juga distribusi suplemen vitamin A. Menurut pendapat Ibu sendiri, itu yang paling efektif itu yang mana di antara keduanya? Nah, kemudian yang kedua, masalah kekurangan vitamin A ini kan sudah terkendali ya. Bahkan sudah jauh-jauh di sebelum 2021 ini. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini itu, apakah ada kemungkinan untuk kasus jadi kekurangan vitamin A ini trennya kembali naik lagi? Nah, pertanyaan yang terakhir, dari 3 strategi tadi, kunjungan ke rumah, Nah, satu-satu dulu, terdekat satu-satu sama dulu. satunya lagi. Nah, itu strategi. Oh iya, Bu. Satu ya. Yang satu tadi apa? Lebih efektif mana? Yang KVA, yang suplementasi sama Fortifikasi. suplementasi. Karena kalau fortifikasi, biasanya fortifikasi pun dosisnya itu tidak sebanyak suplementasi. Kemudian kalau fortifikasi, kita kan mesti kasih bahan makanannya dulu, kemudian bahan makanannya mesti diolah lagi. Jadi fortifikasi itu sebenarnya hanya supporting saja, bahwa yang dikonsumsi sehari-hari itu juga lebih kaya lagi zat gizinya. Jadi nggak single nutrien, kayak misalnya lemak, misalnya minyak goreng. Dia kan single nutrien ya, dia sumber lemak saja. Tapi makanya difortifikasi vitamin A supaya yang dia konsumsi itu nggak cuma lemak, tapi ada vitamin A-nya juga. Gitu. Kemudian tepung terigu juga seperti itu, dia karbohidrat ada sih sedikit proteinnya dan lemaknya zero ya. Ada beberapa mikronutrien yang lain, tapi kan dia bisa ditunggangi si vitamin A ini. Jadi supaya memang dia ketika konsumsi tepung terigu itu kan tinggi sekali ya di Indonesia. Jadi dia memang bisa membantu untuk menambah asupan zat gizinya, tapi tidak digunakan kayak beda peruntukannya gitu sama suplementasi. Dan belum ada satu studi yang kayak menilai efek dari fortifikasi di yang suatu negara. Paling cuman apa ya, kayak karena kan kalau fortifikasi misalnya nih, saya makan gorengan yang minyaknya itu difortifikasi, tapi saya juga makan sumber vitamin A. Jadi kayak nggak bisa didistinguish gitu loh, asupan vitamin A saya itu lebih besar dari fortifikasi atau lebih besar dari memang makanan sumber vitamin A. Jadi agak susah menilai efektivitas dari fortifikasi. Dampak dari fortifikasi pun tuh jangka panjang. Jadi kayak misalnya suatu wilayah itu tepung terigunya, kayak misalnya garam beriodium. Itu kan sebenarnya difortifikasikan. Garam difortifikasi iodium. Kalau misalnya di Indonesia semua garam sudah beriodium, maka ya masalah gangguan akibat kekurangan iodium akan berkurang, tapi itu jangka panjang dan kayak nggak sebagus yang suplementasi gitu. Kalau suplementasi kan jelas gitu. Jadi lebih efektif sih suplementasi sih, paham ya maksudnya kayak gitu. Jadi suplementasi itu ya Fatwa. Terus yang nomor 2 apa? Ya, yang kedua itu musim-musim saat ini, terutama adanya pandemi ini kan juga menghambat penyaluran dari suplemen vitamin A. Nah, Ya, apakah ada kemungkinan distribusi. untuk tren kasus dari kekurangan vitamin A? More likely ya, ada kemungkinan, selalu ada kemungkinan. Makanya kenapa kalau misalnya wilayahnya itu gercep gitu ya, melihat bisa memotret bahwa ada gangguan pada distribusi, atau tadi ya kayak misalnya Jawa Barat nih, distribusinya ternyata lebih dari 50% itu ternyata masih di bawah target gitu. Kalau cepat menangkap fenomena tersebut, maka bisa cepat juga untuk melakukan perbaikan program supaya gimana sih supaya distribusinya ini lebih lancar lagi, sehingga tidak sampai terjadi masalah gizi yang balik ke tahun 70-an itu tadi gitu. Tapi ada kemungkinan gitu. Memang masalah gizi di masa pandemi ini gak cuma kekurangan vitamin A ya, tapi kayak banyak yang resiko untuk muncul lagi itu di masa pandemi ya, salah satunya yang KVA ini. Jadi ada kemungkinan, tapi untuk memastikannya ya nanti kita lihatnya setelah pandemi.
Kalau sekarang belum bisa. Ketiga, Iya, Bu, yang pertanyaan terakhir itu strategi yang paling memungkinkan efektif untuk pemberian suplemen vitamin A selama pandemi ini itu apa? Karena kalau dilihat masing-masing itu kan ada plus minusnya. Kalau misalkan kita ambil yang kunjungan rumah, bisa jadi itu yang paling efektif, Bu. Tapi kita sekali lagi mungkin terkelak SDM ya di Indonesia ini, karena banyak yang belum bisa untuk melakukan itu dengan benar maksudnya. Terus kemudian kalau yang ke posyandu atau yang ke vaskes itu kan masih ketar-ketir kalau tertular sama COVID ini gitu. Jadi menurut Ibu sendiri, kalau itu sebenarnya harus pakai data ya bicaranya, mana yang lebih efektif itu bicaranya sih data. Tapi kalau menurut saya pribadi itu sangat tergantung dengan wilayah. Artinya kayak misalnya di Surabaya nih. Sebenarnya di Surabaya atau di Sidoarjo ya, karena saya tinggal di dua kota tersebut. Kalau di Surabaya dan Sidoarjo yang dia masih zonanya merah, menurut saya yang lebih efektif itu adalah yang tadi ngambil sendiri ke rumah kadernya atau diantarkan door to door. Kalau misalnya sumber dayanya cukup ya baik door to door aja. Tapi kalau misalnya sumber dayanya tidak cukup ya silakan program yang ngambil ke rumah kader itu disosialisasikan. Menurut saya itu efektif. Ya, tapi kalau misalnya di wilayah lain yang misalnya zonanya nggak merah atau oranye gitu ya, menurut saya membuka posyandu itu menjadi tidak masalah. Dan tadi ya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kalau misalnya di wilayah pedesaan nih yang rumahnya kan jauh-jauh nih, kalau kadernya mesti ngantri kan capek juga ya. Itu jauh-jauh gitu kan ya, jarak satu rumah dengan rumah yang lain. Jadi dikumpulkan aja di satu posyandu misalnya dengan mempertimbangkan jadwal gitu. Kayak misalnya jam 8 sampai jam 9 itu RT 20. Yang sini ini RT 21 misalnya kayak gitu. Itu bisa diberlakukan. Jadi fatwa kalau misalnya menurut saya mana yang lebih efektif, it depends. Saya nggak jawab mana yang lebih baik. It depends, benar-benar depends sama kondisi dari masing-masing wilayah, ketersediaan kadernya dan lain sebagainya. Gitu. Kalau mau misalnya kita dipaksa untuk memilih, misalnya fatwa tapi saya tetap mau nih mana Bu yang lebih efektif. Yang paling efektif banget adalah door to door. Door to door, kemudian ya udah langsung kasihin, lihat saat itu juga ibunya ngasih KVA. Ngasih suplemen vitamin A. Nah, itu udah paling efektif. Itu udah kadernya datang, terus ngelihat sendiri kan, anaknya dikasih vitamin A, udah itu udah paling efektif. Gitu. Most efektif menurut saya. Tapi kan itu tadi nggak semuanya kan, nggak semua memungkinkan dengan metode seperti itu. Gitu. Jadi kita memang kalau melaksanakan program gizi benar-benar mesti lihat dari banyak banget aspek, gitu kan. Karena programnya bagus, tapi kalau misalnya pelaksanaan nggak bagus bisa jadi nggak bermanfaat, gitu kan. Itu. atas jawabannya. Oke. Silvi, silahkan. Tadi udah raise hand. Oh iya Bu, izin bertanya. Untuk tadi yang gejala awal KVA itu kan ada sirosis, lalu kemudian jika berlangsung lama akan muncul pita tadi. Untuk sirosis sendiri pada orang yang menderita sirosis itu, apa penanganannya bisa cukup mengkonsumsi vitamin A saja Bu atau ada penanganan lainnya? Terima kasih. Enggak. Jadi biasanya dia harus dikasih vitamin A dosis tinggi. Yang melalui suplementasi tadi. Gitu. Jadi harus diberikan. Dan itu sifatnya memang ada ini masih debatable. Ada yang menyatakan, karena gini, Silvi, kadang sudah ada kondisi kekurangan vitamin D, gejala klinis tahap awal, biasanya itu dianggap sakit mata biasa, ngerti nggak? Jadi dia nggak tahu kalau itu sebenarnya gejala klinis kekurangan vitamin A. Jadi dibiarkan sampai ada bright spot. Nah kalau udah bright spot ke atasnya itu udah susah untuk istilahnya itu udah dia nggak udah irreversible gitu, udah nggak bisa balik ke kondisi yang sebelumnya gitu. Karena kan tadi di awal itu kan sebenarnya cuma ada wrinkle kayak mata kering gitu kan. Dan beberapa menganggap itu adalah kondisi yang normal. Gitu. Makanya kalau dia tidak ahli, maksudnya nggak ahli melihat
gejala klinis, dia pasti menganggap itu masih suatu kondisi yang normal, padahal itu udah gejala klinis awal kayak gitu. Jadi memang di wilayah-wilayah yang memang kayak wilayah-wilayah yang diprediksi dia itu KVA-nya itu tinggi, screening kesehatan mata itu mesti sering-sering dilakukan untuk benar-benar bisa mendeteksi sedini mungkin kejadian kekurangan vitamin A. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih jawabannya. Saya cerita sedikit ya. Kemarin tuh saya kan imunisasiin anak saya ke dokter. Anak saya udah 2 tahun. Kemarin ditanya, kemarin itu nggak sih dapat vitamin A nggak? Gitu. Saya bilang dapat gitu. Terus dokternya bilang kayak, nggak dapet juga nggak apa-apa sih, nggak ini apa. Maksudnya kayaknya asupannya juga nggak akan rendah-rendah banget. Bilang gitu. Dia nggak tahu saya ini orang gizi, jadi nggak penting sih dok, saya mau bilang gitu, tapi ya udahlah. Saya waktu itu lagi malas berdebat, jadi kayak mungkin maksud dokternya tuh kamu itu nggak masuk kelompok rentan kekurangan vitamin A gitu, jadi nggak dapat pun nggak apa-apa. Tapi kan tetap ya kita ya harus mensukseskan program, kita tetap harus memberikan kapsul vitamin A itu tadi. Gitu. Untuk intermezzo aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalian udah belajar apa aja di PGE? Ya, penanggulangan stunting, Bu. Anemia juga. Gimana penanggulangan stunting yang nutrition sensitif sama spesifik ya? Kalau kalian suka ke arah gizi masyarakat, memang PGE ini benar-benar harus dikuasai. Ya, jadi kalian belajar program-programnya, aturan-aturannya, dan sebagainya itu memang harus. Kalau kalian suka ke arah community nutrition. Gitu ya, mungkin pengen kerja di puskesmas, atau mungkin pengen kerja di itu, NGO kayak UNICEF tadi ya, atau sekarang ada Nutrition Internasional. Yang di Jawa Barat itu kalau nggak salah dia menggandeng Nutrition Internasional NI, atau misalnya kayak tadi Helen Keller, atau misalnya lain yang NGO lain yang memang fokus sama masalah gizi masyarakat, itu pasti harus paham banget nih program-program kayak gini PGE, ini mata kuliah PGE. Gitu. Kerja di NGO aja gajinya gede loh. Ya serius. Nah, gede. Di NGO itu. Ya harus paham segini, regulasi, programnya dari mulai programnya apa, kemudian nanti evaluasinya seperti apa, monitoringnya seperti apa. Kalau yang KVA ini memang cenderung paling mudah sih. Kalau stunting kan banyak banget ya programnya. Kalau vitamin A ini udah jelas spesifik. Jadi ini salah satu program yang paling mudah dibandingkan program gizi yang lainnya. Bu Kanita izin bertanya lagi. Ya, silakan. Silvi. Jadi untuk yang gejala awalnya mungkin kan munculnya sirosis itu, jika tidak ditanganin bisa berkelanjutan muncul bintik pitot itu kan. Kemudian untuk penanganan yang masih kurang lagi bisa muncul buta senja. Nah itu udah nggak bisa ditanganin atau bagaimana ya Bu? Iya, udah nggak bisa. Ya seterusnya kayak gitu.
Kecuali mau apa? Cangkok mata mungkin, donor mata mungkin. Sekarang itu kan lagi banyak ya. Sekarang itu kalian tahu nggak sih jadi selama kita hidup, kita tuh bisa mendonorkan mata, kalau kita nanti, kita daftarin diri kita, nanti kalau kita meninggal, kita jadi donor mata. Sekarang ada stikernya, saya donor mata gitu. Itu ya untuk membantu yang mungkin ada masalah dengan kebutaan, baik karena ini kebutaan bisa dari lahir atau kebutaan yang karena kayak gini mungkin bisa juga, saya nggak tahu ya peruntukannya, tapi mungkin bisa juga untuk yang kasus-kasus yang kekurangan vitamin A. Itu ada nggak kalian? Atau baru tahu setelah saya kasih tahu? Aduh, jadi kalau kalian mau gitu ya, misalnya kayak hidup nggak berguna, mungkin kalau mati mata saya bisa berguna untuk orang lain, bisa donorkan mata. Janganlah yang masa hidup merasa tidak berguna, sedih amat. Gitu. Ada itu teman-teman, mau donor mata. Oke, semoga kelas pagi ini cukup menyenangkan ya. Despite kebosanan kuliah online, karena ya memang itu yang harus dilakukan. Akan segera masuk karena dosen-dosennya udah vaksin semua. Semoga kalian juga cepat vaksin, jadi kita sama-sama terlindungi. Tapi habis vaksin tuh nggak enak banget. Saya kan pernah kena COVID ya, 2020. Lebih parah sakit setelah vaksin dibandingkan sakit pada saat kena COVID. Karena COVID itu kayak paling nggak bisa cium bau, udah itu aja. Sehat, saya nggak demam, nggak apa. Bisa joget-joget, bisa senam-senam. Pas kemarin habis vaksin, tepar bener-bener demam, terus nggak bisa bangun, pusingnya luar biasa, nyeri semua. Terus yang bekas suntikannya itu sampai sekarang masih nyeri, masih kebas gitu. Lebih parah divaksin daripada kena virusnya. Ya nauzubillah ya, tapi jangan sampai juga kena virusnya. Gitu. Jadi nanti siap-siap kalau Anda vaksin kondisinya harus fit supaya KIPI-nya atau kejadian ikutan pasca imunisasinya tidak terlalu parah. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan, masih ada waktu nih. 6 menit. Bu, izin bertanya. Silakan. Mungkin ini lebih ke yang era pandemi ya, karena kan dari tadi sepertinya saya mendengar cakupan KVA ini masih di daerah Jawa aja, mungkin Jawa Timur, Jawa Barat, di daerah Jawa. Nah, itu apakah sudah ada datanya Bu terkait di luar Jawa gitu Bu? Kan mengingat tadi seperti yang Ibu bilang dan seperti yang ditanyakan Fatwa bahwa ada risiko KVA ini akan naik lagi gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, kalau ada datanya apa enggak, mungkin ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Tapi bedanya, dipublikasikan atau enggak. Ini ego sektoralnya juga tinggi. Kayak misalnya, ada wilayah yang sebenarnya cakupannya nggak tinggi. Kayak Jawa Barat tuh tadi dia berani ya untuk mempublikasikan, bahkan dia ada webinarnya tersendiri, waktu itu saya ikut. Dia ada webinarnya sendiri untuk benar-benar mengkampanyekan gimana sih harusnya pemberian kapsul vitamin A di masa pandemi ini. Di Agustus 2020, sebelum Agustus sih Juli 2020, supaya di Agustus 2020 itu udah siap. Gitu. Mereka berani menampilkan data, ini loh yang kurang. Gitu. Tapi ada beberapa kan yang nggak mau ditunjukkan, dia punya datanya. Tapi tidak mau ditunjukkan. Itu banyak kayak gitu. Kenapa? Karena nanti mereka dianggap gagal kalau cakupannya itu rendah. Ya, yang tidak mau dianggap gagal, tidak mau memperbaiki diri, akhirnya mereka menutup diri, ya udah. Itu nih. Jadi pasti ada, karena itu salah satu
tadi indikator SPM kan, standar pelayanan minimal. Artinya kayak satu indikator yang harus dinilai keberhasilannya. Karena itu sudah masuk ke program nasional, bukan program otonomi. Kalau program otonomi kan program di daerah masing-masing, itu sudah program nasional, jadi pasti harus dicek. Yang menjadi pembedanya adalah dia mau publish nggak datanya. Dan dia nggak mau publish ya sebenarnya itu jahat sih ya kalau dia nggak mau publish menurut saya. Kenapa? Karena dia membiarkan daerah tersebut terus-terusan tidak mendapatkan program gizi yang optimal, sehingga membiarkan anak-anak di situ mengalami masalah gizi, mengalami stunting, mengalami KVA, dan sebenarnya kalau dia nggak jujur sama data, dan data itu sering banget dimanipulasi kalau di Indonesia, data COVID contohnya, ya kan? Itu, jadi apa ya? Kayak ya itu maksudnya ya ada ya sedih gitu ya kayak gitu. Kayak misalnya nih data ASI eksklusif. Ini saya cerita aja nih soal berkaitan sama data. Jadi waktu itu saya pernah membimbing magang masyarakat. Terus ada mahasiswa yang waktu itu komplain ke saya, Bu, saya itu kasih tahu ke puskesmas kalau ASI eksklusif itu K6, bukan K4, karena definisi ASI eksklusif itu 6 bulan, bukan 4 bulan. Tapi di puskesmas tersebut ngotot pakai K4, jadi ASI bulan ke-4, kalau bulan ke-5 sama bulan ke-6 nggak ASI, tetap dihitung ASI eksklusif. Mahasiswa saya yang kena omel sama puskesmasnya, kamu nih mahasiswa nggak tahu apa-apa, gini-gini gitu. Padahal by teori mahasiswa saya benar, K6. Tapi kalau dia Pak puskesmas selalu pakai K6, itu nggak sesuai sama SPM-nya. Dia nggak sesuai sama standar pelayanan minimal atau angka minimal yang harusnya, misalnya ASI eksklusif di wilayah tersebut harusnya 80%. Kalau dia pakai K4, nyampe 80%, tapi kalau dia pakai K6 itu cuma 50%. Jadi kan sebenarnya ASI eksklusifnya dia kan cuma 50% kan, bukan 80% atau 90% berdasarkan K4. Tapi yang dihitung adalah K4, karena dia punya definisinya sendiri, karena dia nggak mau dianggap wilayah kerjanya itu gagal untuk mempromosikan ASI eksklusif. Itu contoh nyata yang benar-benar saya bilang ke Mas, kamu benar, tapi posisimu yang nggak benar karena kamu lagi magang di tempat orang, terus kamu nyalain orang, ya orangnya ngamuk lah, disalah-salahin. Iya gitu. Tapi itu terjadi gitu, dan mungkin nanti teman-teman juga akan merasakan ketika magang masyarakat ya. Gitu. Mungkin ada hal-hal seperti itu yang nggak sesuai. Teorinya loh kayak gini. Harusnya itu datanya kayak gini ya, tapi ya balik lagi, saya nggak mau dicap gagal dong institusi saya gitu. Saya jadinya pakai data yang ya itu terlihat sukses kayak gitu. Itu. Ya, nih sini nih saya menjelaskan, saya nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan institusi manapun gitu ya, tapi itu kenyataannya seperti itu gitu, yang banyak terjadi, walaupun nggak semua ya, mungkin ada yang memang benar-benar jujur, itu juga ada gitu. Itu teman-teman, itu apa sih kenyataan di lapangan lah yang beberapa kali saya temui juga gitu nih. Jadi pasti ada, tapi nggak tahu deh itu dipublikasikan apa enggak gitu ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Berarti kita condongnya ke tidak tahu ya Bu, kayak apakah gitu. Ya, kan kalau misalnya tidak dipublikasikan seperti itu gitu. Yes. Oke, baik Bu, terima kasih. Berarti kalau misalnya begini Bu, mungkin sesuatu kota kabupaten gitu yang istilahnya lebih maju, tapi jujur akan datanya, kemudian mungkin datanya bisa lebih rendah daripada di kota-kota lain yang istilahnya tidak jujur itu tadi Bu ya? Iya, bisa jadi. Atau mungkin bisa jadi datanya bagus nih, misalnya cakupan vitamin E bagus, program-program penanggulangan stuntingnya bagus, tapi angka stuntingnya tinggi. Nah itu kan bisa jadi kayak, ini benar nggak sih data dia terkait dengan keberhasilan programnya gitu. Kan juga bisa jadi benar. Artinya kayak, nanti itu terlihat sendirilah gitu kan. Nanti itu akan terlihat, seiring dengan waktu itu akan terlihat maka memang benar yang diinikan dan seterusnya gitu. Karena kan kayak misalnya nih, ASI eksklusif kita sudah bagus. Kita tahu kalau ASI eksklusif itu mencegah stunting, tapi kenapa stunting kita kok masih 30%? Ada pertanyaan kan di situ kayak, sebenarnya masalahnya apa sih gitu kan? ASI udah. Padahal ASI itu determinan utama kalau digaung-gaungkan kan. Determinan utama stunting adalah ASI. Nah, ASI lo cakupannya udah 80% ke atas. Mungkin kenyataannya sebenarnya masih 50-60%, tapi dilaporkannya sekitar setelah di 80-90%, stuntingnya masih banyak. Apa masalahnya? Kayak gitu-gitulah.
Baik Bu, terima kasih banyak atas tanggapannya. Sama-sama. Jadi ini teman-teman juga latihan untuk berpikir kritis ya, kayak gimana sih sebenarnya suatu program itu, kayak seperti mungkin teman-teman udah dijelasin juga kalau program di situ pasti multisektoral ya. Nggak bisa kita sendiri melakukan, dan kayak tadi aku bilang ego sektoral itu juga akhirnya menjadi banyak gitu, supaya semuanya kan pengen terlihat wow ya, terlihat berhasil dan sebagainya. Ya begitulah Indonesia Raya. Mungkin kalian nanti bisa jadi pendobrak supaya nggak seperti itu lagi. Oke deh, saya rasa sudah cukup ya kuliah hari ini. Jadi kita ketemu lagi mungkin. Enggak sih ya, kayaknya PGE cuman ini aja, saya cuman satu pertemuan aja. Nanti untuk UTS silakan belajar dari slide saya, karena saya pasti ya nggak jauh-jauh dari apa ya ada di slide itu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata maupun perbuatan. Saya tutup kuliah pagi ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Jangan lupa absen ya. Iya, Bu.